Katanya, rezeki sudah dijamin sama Tuhan. Tapi kenapa ya? Sampai hari ini, lamaran kerja saya ditolak ratusan kali. Kenapa ya? Sampai hari ini, masih belum mendapatkan uang yang bisa menafkahi keluarga. Kenapa ya? Semua usaha yang aku lakukan belum membuahkan hasil. Mungkin kamu juga lagi merasakan hal yang sama. Rasanya frustrasi, putus asa, bahkan mulai ragu. Apa benar rezeki itu ada buat kita? Setiap hari buka email, isinya cuma, mohon maaf, Anda belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Atau usaha kita masih saja belum membuahkan hasil. Tenang, kamu tidak sendirian. Saya pun pernah ada di posisi itu. Rasanya seperti lari maraton tanpa garis finish. Tapi, coba deh, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan hidup kita ini seperti sedang menyetir mobil pakai GPS. Kita sudah set tujuannya, dapat pekerjaan impian atau hasil usaha sesuai harapan. Kita sudah input lokasinya, kita sudah tekan tombol mulai. GPS-nya bilang, tenang, rezeki kamu sudah saya jamin, kamu pasti sampai tujuan. Kita percaya dong, lalu tancap gas. Di awal perjalanan, semangat membara. Kita memulai usaha kita, atau kita kirim CV ke perusahaan A, B, C. Ini ibaratnya kita ambil jalan tol utama. Lurus, lebar, sepertinya bakal cepat sampai. Tiba-tiba di depan ada notifikasi. Lamaran Anda ditolak. Ini sama kayak GPS bilang. Terjadi kecelakaan di depan, jalan ditutup. Kita kaget, kecewa, lalu putar balik. Oke, coba lagi. Kirim lamaran ke perusahaan D, E, F kali ini lewat jalan arteri. Kelihatannya lancar, tapi lagi-lagi notifikasi penolakan muncul. GPS kita bersuara lagi. Perhatian, ada perbaikan jalan. Rute dialihkan. Kita mulai kesal. Kenapa sih? Kok jalannya susah banget? Padahal teman-teman kita kayaknya lewat jalan tol tadi. Lancar-lancar saja. Dan sudah sampai tujuan. Kita coba lagi untuk yang kesekian kalinya. Kali ini, kita sudah kirim ratusan lamaran, atau kita sudah lakukan berbagai upaya agar usaha kita berhasil. Rasanya semua jalan besar sudah kita coba, dan semuanya buntu. Kita capek, bensin, alias energi kita hampir habis. Kita mulai menyalahkan GPS-nya. Katanya, dijamin sampai, kok malah dibawa muter-muter nggak jelas begini? Ini GPS-nya rusak kali ya? Pikiran-pikiran negatif mulai muncul. Mungkin saya memang nggak layak. Mungkin saya memang nggak punya kemampuan. Mungkin tujuan itu memang bukan buat saya. Nah, di saat kita hampir menyerah dan mau mematikan mesin mobil itulah, GPS-nya tiba-tiba bilang, belok kiri sekarang, masuk ke jalan kecil. Kita ragu, jalan kecil, jalan tikus, ini kan jalannya sempit, gelap, nggak meyakinkan banget. Jalan yang nggak pernah kita lirik sebelumnya. Jalan yang nggak ada di peta pikiran kita. Tapi karena sudah putus asa, ya sudahlah, kita ikuti saja. Di jalan kecil inilah, kita mulai menemukan hal-hal baru. Mungkin kita iseng-iseng ikut kursus online tentang skill digital atau AI. Mungkin kita mulai coba-coba buka jasa kecil-kecilan dari rumah. Mungkin kita mulai bikin konten di media sosial, berbagi ilmu yang kita punya. Awalnya sepi, nggak ada yang lihat. Sama seperti jalan tikus tadi, sepi dan gelap. Tapi kita terus jalan. Sedikit demi sedikit, mulai ada yang pakai jasa kita. Mulai ada yang suka sama konten kita. Mulai ada klien yang datang. Bukan dari perusahaan besar yang kita impikan, tapi dari jalur yang tak terduga. Tiba-tiba, kita sadar, kita nggak cuma belajar menyetir, tapi kita juga belajar jadi montir, belajar baca peta, bahkan belajar bikin jalan sendiri. Inilah yang sering kita lupa. Penolakan ratusan kali itu bukanlah tanda bahwa kita gagal atau tidak mampu. Itu adalah cara Tuhan, Sang Maha Sutradara, bilang ke kita lewat GPS ilahinya, "Hei, rute utama di depan itu macet total. Kalau kamu lewat sana, kamu bakal terjebak bertahun-tahun. Saya sedang mengarahkanmu ke jalan tikus yang kelihatannya sulit. Tapi sebenarnya, ini adalah jalan pintas tercepat menuju versi terbaik dari dirimu. Jalan tikus itu adalah jalan digital. Dunia di mana kamu nggak perlu lagi antre di depan gerbang perusahaan besar. Dunia di mana kamu bisa menciptakan perusahaanmu sendiri. Skill yang kamu asah selama tersesat di jalan tikus itu, entah itu desain grafis, menulis, video editing, atau public speaking. Ternyata itulah kendaraan baru yang jauh lebih canggih untuk membawamu ke tujuan. Mungkin tujuan awal kita adalah menjadi karyawan di perusahaan X, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Dia ingin kita menjadi pemilik perusahaan Y, menjadi seorang kreator, menjadi seorang freelancer handal yang portofolionya dicari banyak orang, bukan lagi mencari-cari pekerjaan. Rezeki yang datang bukan lagi berupa gaji bulanan yang segitu-gitu aja, tapi berupa proyek-proyek, klien-klien, dan peluang-peluang yang datang dari berbagai arah.
yang nilainya mungkin jauh lebih besar dari ekspektasi atau gaji yang kita harapkan dulu. Jadi, kalau hari ini kamu masih menerima email penolakan atau jalan buntu dari setiap usahamu, jangan berkecil hati. Anggap saja itu notifikasi dari GPS-mu yang bilang, rerouting, sedang mencari rute terbaik untukmu. Percayalah pada prosesnya. Setiap penolakan sedang membentukmu. Setiap kegagalan sedang mengajarimu skill baru. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu hanya sedang diarahkan ke jalan yang lebih indah. Jalan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Lihatlah penolakan itu sebagai berkah tersembunyi. Sebagai pengalihan yang menyelamatkanmu dari kemacetan panjang di masa depan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Rezeki itu pasti ada dan sudah dijamin. Hanya saja, cara datangnya seringkali penuh kejutan. Mungkin rezekimu bukan di gedung-gedung tinggi perkantoran, tapi di depan layar laptopmu, di rumah, dengan kebebasan waktu dan potensi penghasilan tanpa batas. Teruslah bergerak, teruslah belajar, dan percayalah pada GPS dalam hatimu. Jalan tikusmu mungkin sebentar lagi akan tembus ke jalan tol pribadi yang kamu bangun sendiri. Semangat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu lainnya yang mungkin sedang butuh pengingat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.